Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Saat ini kita kedatangan seorang tokoh pendidikan yang sudah menggawangi 15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau dikenal sebagai kritikus pendidikan, lulusan dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah lebih suka disebut sebagai Ki Darmaningtyas yang lahir pada tanggal 9 September tahun 62. Beliau dikenal sebagai pemerhati sekaligus kritikus pendidikan yang konsen selama 40 tahun, yang mengawal kebijakan, saya katakan tadi, 15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan beliau sangat kritis, khususnya pada saat ada istilah Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Beliau juga banyak karya-karyanya di dalam dunia pendidikan, dan beliau juga pemerhati transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng serta share agar kita senantiasa bisa berkomunikasi, berjumpa di dalam video yang sama. Baik, apa kabar Ki Darmaningtyas? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga juga Sehat ya? kita sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu. Lama nggak bertemu Ya, nih. selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir Sama-sama. batin. Sama-sama. Pemirsa juga kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Ki Darmaningtyas ini lebih suka disebut beliau sebagai Ki Darmaningtyas karena memang beliau tokoh dari perguruan taman siswa. Betul ya Ki ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Ini sebentar lagi nih Ki, Ya, ada para orang tua nih sudah mau berjuang ini memasukkan anak-anaknya, putra putri mereka ke sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA maupun SMK. Sekarang ini Ki Darmaningtyas kan masuk ke dalam kelompok, kalau boleh saya katakan kelompok perumusan kebijakan, persiapan kebijakan SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru ya. tahun 2025. Kira-kira apa perbedaan antara SPMB ini dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik. Terima kasih Kang Pranata atas undangannya. Saya kira ini topik yang menarik ya karena orang tua sebentar lagi memang akan sibuk mencari sekolah untuk anak-anaknya. Ya, Pertama soal istilah dulu ya. Sebetulnya istilah ini saya paling cocok karena selama ini saya jarang sekali memakai istilah PPDB. oh, Tapi saya tulisan-tulisan saya itu lebih banyak memakai SPMB gitu ya, sistem penerimaan murid baru. Kenapa? Karena ya, kalau peserta didik rasanya cuma sebagai peserta saja. Tetapi ya, kalau murid itu memiliki makna yang agak lebih yang dalam berbeda. relasinya Ya, dengan guru. ya, Makanya saya juga nggak mau menyebut sekedar pendidik, tapi ya guru. Guru itu memiliki makna yang lebih dalam ya, dibandingkan sekedar pendidik. Nah, jadi itu dari segi istilah dulu ya. Jadi ya, bukan hanya sekedar ganti istilah, tapi memang saya lebih cocok ini. Itu satu. hmm, Kedua, kalau dibandingkan dengan Permendikbud nomor 1 2021, ya, Permendikdasmen eh, nomor 325 ini memang ada perbedaan yang substantif. Misalnya, apa tuh perbedaannya? ya perbedaan misalnya kalau sebetulnya kalau di ketentuan umum di Hmm. Permendikbud nomor 1 itu tidak ada istilah zonasi, ya. Nah, Hmm. tetapi di Permendikdasmen nomor 325 ini dijelaskan soal domisili gitu ya. Hmm. Nah, banyak orang bilang, ah ini kan cuma ganti istilah dari zonasi ke domisili. Domisili. Nah, menurut saya ada perbedaan yang mendasar. Kalau zonasi, zona itu sangat mengandalkan pada jarak. Ya. Jika katakanlah misalnya
saya ini kan tinggal di daerah Kalibata ya, belakang Hmm. rusun Kalibata. Hmm. Di situ ada dua SMP, satu Hmm. SMP 63, satu SMP 182. Kalau berdasarkan zonasi, Hmm. maka katakanlah saya punya anak, itu akan diukur berdasarkan jarak Jarak. rumah saya ke sekolah, dua Hmm. sekolah itu. Tetapi kalau domisili, ya domisili wilayah Kalibata gitu loh. Jadi Hmm. jaraknya bisa Lebih luas lagi ya. lebih luas lagi. Ya, Jadi ya, eh, ya. ada perbedaan yang Hmm. substantif antara istilah eh, domisili Asli. dengan zonasi. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar ganti istilah. Ganti istilah, ganti Zonas nomenklatur. domisili ini itu lebih fleksibel dibandingkan dengan zonasi. Ya. Kalau zonasi dulu kan sampai ada yang benar-benar kasus di Depok, ada Hmm. orang tua yang sampai mengukur eh, jarak rumahnya ke sekolah kan. Nah, karena itu berdasarkan jarak. Tapi kalau domisili ini itu tidak ya nanti kita akan dilihat domisili kita di wilayah sekolah itu tidak. Itu yang perbedaan yang signifikan ya. Jadi ada Ya. aturan di ketentuan umumnya, ada istilah Hmm. domisili. Lalu yang kedua, ini yang Hmm. memang saya perjuangkan saat apa ada konsultasi publik ya Ya. untuk Uji membahas ini publik. dan kebetulan saya masuk ke kelompok PPDB karena saya Hmm. masuk ke situ karena saya ingin memang ingin memperjuangkan sesuatu gitu. Nah, Ya. eh, yang kita lihat misalnya kalau di Permendikbud nomor 1 2001 Hmm. itu kan prestasi itu cuma sisa-sisa gitu Ya. 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 Nah, sekarang eh, ada perbedaan misalnya eh, jalur zonasi. Hmm. Untuk SD sekarang 70%, SMP Jalur domisili ya. ya oh ya domisili SD 70%, SMP Hmm. 40%, Ya. SMA itu 30%. Ya. Nah, prestasi itu eh, SMP 25%, Hmm. SMA minimal itu 30%. Nah, ini Hmm. memberi ruang pada mereka yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari sekolah gitu. Sehingga Di luar domisili ya. iya di luar Hmm. domisili gitu. Hmm. Jadi ini yang prestasi. Lalu Hmm. juga soal afirmasi. Kalau Hmm. afirmasi di SD 15%, dulu Hmm. hampir semuanya 15%, sekarang SMP itu 20%, Baik. SMA 30%. Hmm. Jadi eh, Permendikdasmen ini itu satu mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah. Tetapi dia berprestasi Berprestasi, dan betul. dia bisa diafirmasi. Ya, tapi Hmm. tidak berprestasi kalau memang itu miskin Hmm. diwadahi. Jadi Afirmasi itu namanya. ya afirmasinya itu Hmm. lebih luas. Jadi ini saya kira Hmm. yang membedakan antara eh, PPDB. PPDB dengan SPMB Hmm. ini. Hmm. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini, Hmm. itu diharapkan tidak ada lagi orang yang pindah kakak, Hmm. memanipulasi data-data kependudukan, Hmm. sekedar untuk Bisa mendapatnya masuk ke sekolah bisa masuk ke sekolah negeri ya sesuai dengan yang diinginkan. diinginkan. Ya, Hmm. gitu. Karena apa ya? Kalau Anda nggak mampu, Anda punya jalur Afirmasi. afirmasi. Kalau Ya, Anda ya. berprestasi, Anda Ada jalurnya. jalur berprestasi. Hmm. Gitu. Ya, Ki, saya ini tahu Ki Darmaningtyas sebagai orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ya, Sampai terkenal di dunia maya ini, Anda orang yang sangat kritis terhadap istilah merdeka belajar. ya. Kenapa sekarang Anda kok tidak kritis terhadap
SPMB? Nah, saya tidak kritis karena Permendik Permendikdasmen Dikbud ini ah, mengakomodasi yang saya usulkan. mengakomodasi kepentingan masyarakat, Iya, itu. mengakomodasi agar ada penerimaan siswa atau murid baru ini Murid baru. berkeadilan begitu ya Ki? Demikian, gitu. Jadi saya sebetulnya kritis itu kan ketika hak-hak masyarakat itu terabaikan. Baik, Tetapi ya. ini kan mengakomodasi hak-hak masyarakat yang selama ini Hmm, hmm, terabaikan. Bahkan hmm, saya hmm. sebetulnya kritis di dalam misalnya Ah, SD itu menurut saya nggak perlu ada jalur domisili. ya, Apa? Semua anak yang berusia SD itu harus bersekolah. wajib diakomodir. Ya, jadi tidak perlu ada Hmm, rintangan untuk eh, masuk ke SD. Jadi ini hmm, secara terbuka saya sampaikan ke Pak Menteri juga bahwa hmm, sebelum eh, Permendikdasmen ini ditandatangani itu sudah saya usulkan SD itu sebaiknya tidak perlu ada eh, batasan, entah itu prestasi, entah itu afirmasi, entah itu domisili gitu. hmm, Karena apa hmm. ya? Itu amanat undang-undang bahwa Betul. semua anak yang berusia sekolah itu harus Harus bersekolah. masuk sekolah. Iya, Baik. sementara SD Ki, adalah awal hmm, mula orang bersekolah, maka nggak ya, boleh ada rintangan. baik. Ki, apakah SPMB ini hanya berlaku untuk sekolah negeri? Sebetulnya enggak. Jadi, tapi kan Hmm, mungkin ini yang banyak belum tahu ya. Saya itu kan ya, mencoba membagi sekolah swasta itu ada 4 kategori. ya. Yang saya bilang itu pertama itu eh, sekolah swasta generasi pertama. Ada Hmm, Sending, ada Katolik, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Taman Siswa dan sebagainya. ya, Yang ya, lahir sebelum kemerdekaan. betul. Nah, ini ada yang maju, tetapi ada juga yang nggak maju. Hmm. Yang belum maju. Ya, yang belum maju. Lalu yang kedua, generasi kedua, swasta generasi kedua yang Hmm, lahir pasca kemerdekaan. Untuk mengisi kekosongan-kekosongan. hmm, Seperti SMP saya dulu, itu satu-satunya SMP di kecamatan kami lahir karena belum ada sekolah negeri. Ya. hmm. Nah, ini pada umumnya kualitas ya mungkin kalau toh dapat akreditasi A itu ya A minus lah kira-kira gitu ya itu. Nah Hmm, yang ketiga itu eh, swasta generasi ketiga itu yang hmm. didirikan oleh pengusaha-pengusaha, ada Hmm. global, ada Pelita Sekolah-sekolah internasional, Harapan, sekolah-sekolah kerjasama ya ya, SPK, ya SPK ya. ya Spartam itu ya. Hmm. Lalu yang keempat itu yang didirikan oleh parpol khususnya PKS. Hmm. Islam terpadu, Islam terpadu. Ya, ya. Nah, saya mau menjelaskan dari situ ya. Nah, Hmm. swasta generasi 3 dan 4 Hmm. mungkin dia tidak mengikuti ini sepenuhnya. Itu. Kalau yang 3 sudah dipastikan enggak. Karena apa? Karena mereka punya sistem rekrutmen murid Yang tersebut. cukup bagus. Bagus-bagus. Hmm. Bagus otaknya maupun bagus uangnya. Eh, iya. Satunya gitu loh ya. Ekonominya emang keren ya. Ekonomi Ah, keren. Nah, hmm. yang swasta generasi keempat tadi, Hmm. dia juga dari kelas menengah. Itu Betul. SD Hmm. SD IT IT. itu Hmm. kebanyakan adalah kelas menengah. Hmm. Jadi dia tidak masuk level itu. Lah, Hmm. yang mungkin mengikuti sepenuhnya itu yang generasi kedua, sama Hmm. sebagian yang Ke generasi satu. pertama. Ha-ha. Baik. Karena yang generasi pertama tadi kan ada yang bagus, ada yang enggak. Hmm. Nah, yang enggak Hmm. bagus mengikuti ini. Tetapi kalau yang Baik. bagus, mereka sekarang ini udah selesai eh, penerimaan barunya. Gitu Ya, loh. jadi ini juga mengakomodir supaya sekolah-sekolah generasi pertama dan kedua itu juga kebagian siswa. Harapannya demikian. Ya, ya. Karena itu Kalau yang generasi ketiga dan keempat memang mereka punya pasar sendiri, betul. yang mungkin juga bosnya nggak perlu-perlu amat bagi Oh, mereka kan? memang nggak perlu. Yang Ya, generasi ketiga sama sekali tidak betul, memerlukan. betul, betul. Itu. Iya, jadi mengapa Ki Darmaning Tias tidak
kritis terhadap SPMB karena memang sejalan untuk kepentingan masyarakat, Ya. untuk kepentingan pendidikan yang selama ini diperjuangkan. Begitu barangkali ya, Ki ya? Memang demikian gitu. Baik, Jadi alhamdulillah. yang kita suarakan adalah supaya Hmm. sekolah-sekolah negeri itu Hmm. betul-betul membatasi kapasitasnya sehingga Hmm. memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta Hmm. gitu. Karena Baik. apa? Karena sekarang ini katakanlah misalnya di SMP tempat saya dulu sekolah dan juga saya mengajar memulai mengajar itu sebetulnya kualitasnya bagus, tetapi karena negerinya itu eh, kapasitasnya ditambah terus, Hmm. maka akhirnya kami juga nggak dapat murid. Karena itulah Baik. sebetulnya konsistensi pemerintah untuk menjaga agar Hmm. sekolah-sekolah negeri itu eh, mempunyai standar penerimaannya itu. Jangan Ya. kalau misalnya rombelnya dibatasi per kelas Hmm. 34 orang ya sudah harusnya Ya. Jangan dor-doran ya. betul. Nah, keberpihakan terhadap sekolah yang didirikan oleh masyarakat juga harus terpenuhi. Ya, Baik, Ki, terakhir nih. ya. Ini keren sekali nih, informasi untuk para orang tua yang mau memasukkan peserta anak-anaknya ke dalam ke sekolah yang nanti pada awal Mei ini sudah berlaku. Apa saran Ki Darman Ningtyas untuk para orang tua? Pertama saya kira tidak perlu lagi panik seperti kemarin-kemarin. Di PPDB. Di PPDB termasuk juga harus memalsukan identitas terutama kartu keluarga atau gitu ya. Tetapi ikuti saja. Jadi terutama bagi saudara-saudara kita yang tinggal jauh dari sekolah, tapi dia memiliki semangat belajar, nggak perlu khawatir. Kalau Tidak selama ini, usah panik, ini iya, kata kunci utama. iya, Baik, selama ini kan mereka ini mengalami demotivasi. Karena untuk betul. apa belajar capek-capek toh yang penting dekat sekolah. Nah, sekarang mereka mempunyai ruang yang lebih leluasa. Kira-kira Baik. demikian. Yang lainnya, supaya Yang ini lain, orang tua ini apa namanya, dapat informasi yang cukup. nah ini memang salah satu PR-nya bagi kementerian adalah untuk mensosialisasikan ini lebih masif. Baik. Tapi ya memang eh, perlu bantuan dari pemerintah daerah karena soal penerimaan murid baru di sekolah itu kan domainnya pemerintah provinsi untuk tingkat Hmm. SMTA dan pemerintah kabupaten kota untuk pendidikan dasar. Nah ini saya kira yang diperlukan adalah partisipasi aktif dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 ini supaya masyarakat tahu. Sekarang ini ya kebetulan kalau ada yang kenal saya tanya-tanya ke saya langsung gitu ya. Tapi kan ya mudah-mudahan melalui podcast ini bagian dari sosialisasi terhadap keberadaan Permendikdasmen nomor 3 2025 ini. Ini memang harapan-harapan Kang Pranato Official mengundang Ki Darman Tias ini agar nanti pada awal bulan Mei para orang tua ini tidak cemas lagi, Ya, tidak panik lagi, mendapatkan well informed tentang sistem penerimaan murid baru. ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalur yang salah satu upaya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya orang tua yang punya anak untuk disekolahkan SD, SMP, maupun SMA dan SMK, termasuk juga SLB. Baik, Ki, ini keren sekali nih perbincangan kita hari ini agar kita memberikan informasi yang keren. Terima kasih Ki sudah bersama dengan Kang Pranato Official. Sekali lagi ini sangat berharga untuk kita semua. Semoga pemirsa mendapatkan informasi yang jelas, yang lebih praktikal dari seorang kritikus pendidikan yang ternyata sekarang tidak kritis di luar, tetapi kritis di dalam pembuatan kebijakannya sehingga sesuai dengan apa namanya dengan cita-cita beliau untuk
keadilan, pendidikan berkeadilan, pendidikan bagi semua. Jadi tepat sekali Ki, kalau kita kasih judul, ya, zonasi hilang, keadilan terbilang. Ya, Terima kasih pemirsa, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Ki Darmaning Tias, seorang pakar pendidikan dari Taman Siswa. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan share video ini agar kita senantiasa berjumpa dalam frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.